Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello student, good morning. How are you today? Bagaimana kabar kalian hari ini? Insya Allah anak-anak semua dalam keadaan sehat ya. Amin ya Rabbal Alamin. Baik anak-anakku semua, hari ini kita akan belajar tematik 5B. Disiapkan bukunya ya. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, jangan lupa kita mulai dengan say basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, untuk pertemuan kali ini, kita masuk di subtema 3, yaitu memelihara kesehatan organ pernapasan manusia. Kalian buka di buku halaman 79. Untuk pertemuan kali ini, kita akan belajar dari pembelajaran 1 sampai dengan pembelajaran 3. Baik, kita mulai ya. Pembelajaran 1. Tujuan pembelajaran dalam pembelajaran 1 ini yaitu menjelaskan bahaya polusi udara bagi organ pernapasan manusia, serta menceritakan kembali informasi penting suatu teks. Polusi udara. Polusi udara adalah keadaan udara yang sudah tercemar oleh bahan kimia yang membahayakan kesehatan makhluk hidup di sekitarnya. Polusi udara dapat disebabkan oleh gas buangan kendaraan, gas buangan industri, asap akibat pembakaran, dan juga asap rokok. Polusi udara banyak mengandung gas berbahaya bagi organ pernapasan, misalnya karbon monoksida atau CO, nitrogen dioksida atau NO2, sulfur dioksida atau SO2, dan ozon atau O3. Nah, berikut ini adalah bahaya polusi udara bagi kesehatan pernapasan manusia. Di antaranya yaitu menyebabkan kesulitan bernapas atau sesak napas, menyebabkan iritasi serta infeksi pada hidung, saluran pernapasan, hingga paru-paru, menyebabkan alergi pada saluran pernapasan, memicu gejala pada asma, dan lain sebagainya. Kalian bisa lihat di halaman 80. Nah, selain bahaya polusi udara bagi kesehatan, kita juga bisa melakukan beberapa hal untuk melindungi diri dari bahaya polusi udara. Di antaranya yaitu menghindari lingkungan yang dipenuhi polusi udara, menghindari asap rokok, dan menggunakan masker untuk menutupi hidung dan mulut jika berada di lingkungan yang banyak mengandung polusi udara. Nah, sekarang yang berikutnya yaitu menceritakan kembali informasi penting suatu teks. Cara menemukan informasi dalam teks dapat menggunakan kata tanya apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Atau jika disingkat menjadi adik Simba. Berikut ini beberapa langkah yang bisa kita lakukan untuk menceritakan kembali informasi yang ada dalam suatu teks. Di antaranya yaitu yang pertama, bacalah keseluruhan isi teks. Jadi, sebelum kita menceritakan informasi dalam suatu teks, kita harus membaca terlebih dahulu keseluruhan isi teks tersebut. Lalu yang kedua, temukan informasi penting dari jawaban menggunakan kata tanya adik Simba. Nah, setelah kalian membaca semua isi teks, kalian buat pertanyaan dengan kata tanya adik Simba dan temukan jawabannya. Lalu yang ketiga, tuliskan dalam bentuk poin-poin, dan yang terakhir yaitu sampaikan kembali informasi tersebut dengan bahasamu sendiri. Bagaimana itulah materi kita di pembelajaran 1. Insya Allah sudah dipahami ya. Nah, sekarang kita lanjut di pembelajaran 2. Kalian buka halaman 84.
Tujuan pembelajaran di pembelajaran 2 ini yaitu menjelaskan cara membuat karya gambar, membuat ringkasan berdasarkan informasi penting dari suatu teks, dan menjelaskan cara merawat organ pernapasan manusia. Yang pertama yaitu menjelaskan cara membuat karya gambar cerita. Ciri-ciri karya gambar cerita sebagai berikut. Yang pertama, sebagian besar terdiri dari gambar. Gambar sesuai isi cerita. Dan yang ketiga, gambar berurutan sesuai alur cerita. Nah, sebelum membuat gambar cerita, terlebih dahulu kita harus menentukan temanya. Ya, misalnya temanya tentang polusi udara. Nah, setelah menentukan tema, barulah kalian bisa membuat gambar cerita. Nah, contoh karya gambar cerita ini diantaranya yaitu ada cerita bergambar dan ada juga komik. Jadi komik ini termasuk contoh karya gambar cerita. Lalu yang berikutnya, membuat ringkasan berdasarkan informasi penting dari suatu teks. Apa sih ringkasan itu? Ringkasan adalah bentuk singkat suatu bacaan. Ringkasan dapat memudahkanmu atau orang lain memahami isi bacaan. Nah, berikut ini adalah langkah-langkah membuat ringkasan suatu teks. Yang pertama yaitu, bacalah isi teks secara keseluruhan. Yang kedua, temukan informasi penting dalam teks tersebut. Kemudian, rangkailah hingga menjadi bentuk yang lebih singkat. Gunakan bahasa yang baku. Dan berikutnya, pastikan isi dan informasi yang kamu tulis sesuai dengan sebenarnya. Nah, sekarang kalian buka di halaman 86. Cara merawat organ pernapasan manusia. Di antaranya yaitu mengonsumsi makanan bergizi, misalnya sayur-sayuran, buah-buahan, serta mengonsumsi banyak air putih. Lalu kemudian yang kedua, berolahraga secara teratur. Tujuannya untuk apa? Untuk meningkatkan kekebalan tubuh. Yang ketiga, yaitu dengan istirahat yang cukup, agar tubuh tidak cepat merasa lelah. Tubuh yang terlalu lelah mudah mengalami gangguan kesehatan. Lalu yang berikutnya, menghindari paparan asap rokok. Selanjutnya yaitu mencuci tangan dengan sabun atau mengurangi kuman, ya, dengan menjaga diri, misalnya mandi, cuci tangan, sikat gigi, ya, menjaga kebersihan diri. Lalu yang berikutnya, menjaga kebersihan lingkungan, misalnya dengan bergotong royong membersihkan lingkungan halaman rumah. Nah, sekarang kita masuk di pembelajaran 3. Kalian buka buku kalian di halaman 90. Pada pembelajaran 3 ini, tujuan pembelajaran kita yaitu menjelaskan teks narasi, menjelaskan akibat tidak bertanggung jawab terhadap lingkungan, lalu yang berikutnya menjelaskan cara menghargai kegiatan ekonomi di masyarakat. Menjelaskan teks narasi. Nah, di situ kalian lihat di halaman 90 dan 91 ada teks yang berjudul Pencemaran Udara di Kota. Itu adalah contoh teks narasi. Jadi, teks narasi itu adalah teks yang berisi rangkaian peristiwa dari waktu ke waktu dan dijabarkan dari urutan awal sampai akhir. Seperti itu ya. Nah, sekarang kita lanjut. Kalian buka halaman 92. Menjelaskan akibat tidak bertanggung jawab terhadap lingkungan. Contoh sikap tidak bertanggung jawab terhadap lingkungan diantaranya yaitu membuang sampah sembarangan,
mempersempit selokan air untuk dimanfaatkan sebagai jalan, membakar sampah di sekitar pemukiman, tidak melaksanakan kerja bakti untuk membersihkan lingkungan, dan lain sebagainya. Nah, akibat tidak adanya sikap bertanggung jawab terhadap lingkungan, diantaranya yaitu menyebabkan pencemaran lingkungan. Lalu yang berikutnya, sumber penyakit. Berikutnya, meningkatnya kriminalitas. Ya. Dan selanjutnya, banjir. Yang berikutnya yaitu aturan di lingkungan tidak berjalan dengan baik. Jadi ini adalah beberapa akibat ya karena tidak adanya sikap tanggung jawab terhadap lingkungan. Yang berikutnya yaitu menjelaskan cara menghargai kegiatan ekonomi di masyarakat. Manusia disebut sebagai makhluk sosial dan makhluk ekonomi. Manusia sebagai makhluk sosial berarti manusia membutuhkan bantuan orang lain dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Sedangkan manusia sebagai makhluk ekonomi berarti manusia senantiasa melakukan kegiatan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, telah kita ketahui bahwa kegiatan usaha ekonomi di masyarakat ini sangat beragam. Setiap jenis kegiatan ekonomi seperti produksi, distribusi, dan konsumsi juga melibatkan banyak orang. Nah, contoh hubungan antar kegiatan ekonomi diantaranya yaitu adalah pemilik usaha atau produsen. Ya, ini akan berhubungan dengan tenaga kerja atau disebut karyawan. Nah, karyawan ini akan memperoleh upah atau gaji dari pemilik usaha atau produsen. Nah, setelah itu, barang hasil produksi disalurkan kepada konsumen melalui distributor, ya, atau bisa disebut pedagang. Nah, kemudian dari distributor atau pedagang ini, barulah barang sampai ke konsumen atau ke pembeli. Jadi, itulah siklus kegiatan ekonomi sehari-hari dalam masyarakat, ya. Jadi ada produsen, distributor, konsumen. Produsen itu adalah orang yang memiliki usaha atau orang yang membuat barang. Nah, kalau distributor itu orang yang menyalurkan barangnya dari produsen ke konsumen. Konsumen itu pengguna ya atau pembeli. Jadi seperti itu ya. Nah, kemudian bagaimana cara menghargai dan menghormati jenis usaha orang lain? Nah, caranya yaitu diantaranya dengan menghormati profesi dan pribadi dari pelaku usaha tersebut, kemudian tidak segan melakukan hubungan jual beli atau sewa menyewa, dan yang berikutnya melakukan transaksi dengan dasar kejujuran. Jadi itu beberapa cara menghargai dan menghormati jenis usaha orang lain ya, terkhusus orang-orang yang berada di lingkungan sekitar kita. Kesimpulan dari materi pembelajaran kita hari ini yaitu polusi udara sangat berbahaya bagi organ pernapasan manusia karena dapat menyebabkan beberapa penyakit pernapasan. Ringkasan adalah bentuk singkat suatu bacaan. Ringkasan dapat memudahkan orang lain memahami isi bacaan. Akibat tidak bertanggung jawab terhadap lingkungan diantaranya pencemaran lingkungan, sumber penyakit, meningkatnya kriminalitas, banjir, dan aturan di lingkungan tidak berjalan dengan baik. Menghargai jenis usaha orang lain dapat dilakukan dengan menghormati profesi dari pelaku usaha, tidak segan melakukan hubungan jual beli, dan melakukan transaksi dengan dasar kejujuran. Nah, itulah materi pembelajaran tematik kita hari ini dari pembelajaran 1 sampai dengan pembelajaran
3. Terima kasih kalian sudah menyaksikan video ini dengan baik. Tetap semangat belajar walaupun kita belajar dari jarak jauh. Semoga tidak menyurutkan semangat anak-anak ya. Jangan lupa terus berdoa supaya kita bisa kembali lagi belajar bertatap muka di sekolah. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.